Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ajukan rehabilitasi. Mulai 12 Juli, Pemprov DKI Jakarta berlakukan surat tanda registrasi pekerja. Video boneka pocong di alun-alun Lamongan yang dicuri viral di media sosial. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Anissa Dasuki dan rekan saya Davi Pratama yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Saya langsung panggilkan rekan saya Davi Pratama. Davi, ada informasi apa saja di iNews Sore hari ini selain headline yang telah kita sajikan ke pemirsa? Betul sekali Anissa, selain 3 informasi tadi kita juga memiliki informasi lain, di antaranya pada sore hari ini tersangka narkoba Nia Ramadhani dan Ardiansah Bakri mengajukan permohonan rehabilitasi ke polisi. Melalui kuasa hukumnya, keduanya juga menyampaikan permohonan maaf. Artis Nia Ramadhani dan suaminya pengusaha Ardiansah Bakri mengajukan permohonan rehabilitasi ke polisi. Setelah berstatus tersangka, keduanya kini masih diperiksa intensif di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Sementara itu, melalui juru bicara dan kuasa hukumnya, Nia dan Ardi menyampaikan permohonan maaf. Mengingat keduanya adalah korban penyalahgunaan, keluarga memohon untuk dapat diberikan layanan kesehatan sesuai undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, keduanya, Pak Ardi dan Bu Nia, sudah menyampaikan permohonan maaf pada kedua orang tua. Insya Allah ini akan ada hikmah besar dan akan lebih baik ke depannya. Dan beliau berharap ya Pak Ardi dan Ibu Nia agar semoga siapapun tidak akan ada yang menggunakan narkoba, tidak akan pernah ada yang coba-coba. Karena itu sangat-sangat menyengsarakan, apalagi yang ingin menyampaikan langsung kepada rekan-rekan mengenai apa yang beliau alami. Hanya saja kami sebagai penasihat hukum minta agar biar tenang saja dulu, karena masih akan menghadapi beberapa pemeriksaan juga. Setelah hasil tes urin Nia dan Ardi dinyatakan positif mengonsumsi sabu, polisi kini tengah memeriksa sampel rambut Nia dan Ardi untuk mengetahui lama penggunaan narkoba. Polisi juga terus memburu pengedar sabu yang dikonsumsi pasangan ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditangkap polisi Rabu lalu dengan barang bukti narkoba jenis sabu. Pasangan suami istri itu mengaku mengonsumsi narkoba karena stres akibat tekanan pekerjaan. Polisi menangkap artis Nia Ramadhani dan suaminya, pengusaha Ardiansah Bakri, di kediaman pasangan suami istri ini di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Rabu lalu. Penangkapan berawal dari pengakuan ZN, sopir pribadi Nia dan Ardi, yang menyebut pasangan ini kerap mengonsumsi narkoba jenis sabu. Kemudian, usai menggeledah rumah Nia, polisi menemukan barang bukti 1 klip sabu dan alat isap. Nia Ramadhani lalu digiring ke Mapolres Metro Jakarta Pusat. Berselang beberapa jam, sang suami, Ardi Bakri, menyerahkan diri ke polisi. Hasil tes urin, Nia, Ardi, dan ZN positif mengonsumsi sabu. Ketiganya lalu ditetapkan sebagai tersangka. Kepada polisi, Nia dan Ardi mengaku menggunakan sabu sejak 5 bulan lalu akibat stres karena tekanan pekerjaan di tengah pandemi.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pemilik mobil protes saat terjaring razia parkir liar di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Oknum ASN Pemkot Padang ini juga mengaku-ngaku sebagai anggota Satpol PP. Seorang pemilik mobil di kawasan Taman Jam Gadang Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini protes saat terjaring razia parkir liar. Selain menghalangi petugas menggembok ban mobilnya, ia juga terus mengaku sebagai anggota Satpol PP. Oknum ASN Pemkot Padang ini pun akhirnya hanya bisa pasrah. Selain itu, ada pula sebuah mobil milik dua ibu-ibu yang digembok bannya dan ditempel stiker pelanggaran. Termasuk di pedestrian, nah itu tidak dibolehkan. Itu ada rambu-rambunya di situ. Biasanya kalau diproses di sini, mereka tetap mengatakan mereka tidak tahu ada rambu-rambu di sana. Para pelanggar kemudian diminta membuat dan menandatangani surat perjanjian di kantor Satpol PP. Mereka disanksi denda sebesar Rp250.000. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Ruas Jalan TB Simatupang menuju Jalan Fatmawati, Jakarta ditutup. Hanya pekerja sektor esensial dan mobil pembawa warga yang sakit yang boleh melintas. Penyekatan di kawasan Jalan TB Simatupang dan Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan mulai berlaku hari ini. Untuk hari Sabtu dan Minggu, penyekatan berlaku mulai pukul 6 hingga 8 pagi. Sementara pada Senin atau selama hari kerja, penyekatan dimulai pukul 6 hingga 10 pagi. Kawasan ini disekat karena menjadi pintu masuk warga dari arah selatan Jakarta. Pemirsa, penyekatan juga dilakukan di beberapa lokasi di Jakarta, salah satunya di Lenteng Agung. Dan untuk mengetahui kondisi terkini penyekatan di Lenteng Agung, sudah ada rekan kami Mahathir Muhammad di lokasi. Mahathir, seperti apa situasi penyekatan di Lenteng Agung hingga saat ini? Ya, Davi, untuk situasi saat ini, untuk penyekatan atau PPKM darurat yang dilakukan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, saya akan sedikit minggir. Juru kamera kami, Rizky Solehudin, akan menunjukkan kepada Anda. Di belakang kami ini adalah proses pemeriksaan dari surat jalan atau surat kerja, atau bahkan ada yang menunjukkan dari sertifikat vaksin yang memang dari masyarakat yang dari arah kota Depok menuju arah Jakarta ini untuk pemeriksaannya masih cukup ketat ya, Davi. Walaupun di akhir pekan ini, di hari Sabtu, mereka tetap benar-benar menjaga PPKM darurat ini atau penyekatan PPKM darurat di Lenteng Agung, Jakarta Selatan masih cukup ketat seperti hari-hari biasanya. Ini seperti biasa, TNI, Polri, Satpol PP, dan juga Dinas Perhubungan masih terus mengecek dan juga memperlihatkan dari apakah memang mereka membawa surat-surat. Seperti kalau di belakang kami ini ada salah satunya ini sedang dicek suratnya atau surat jalannya, dan juga sudah membawa sertifikat vaksin. Apabila memang terbukti sudah membawa surat jalan, ada juga surat vaksin, mereka dipersilakan untuk naik, untuk maksudnya mengambil ke arah kiri, yaitu menuju arah Pasar Minggu, Kalibata, dan Pancoran. Namun apabila tidak bisa menunjukkan surat jalan, sertifikat vaksin, atau memang keperluannya sekiranya tidak bergerak di bidang esensial, mereka akan diminta untuk mengambil jalur paling kanan dan langsung memutar balik di flyover Tapal Kuda yang mengarah ke Lenteng Agung, Kelapa II, dan langsung putar balik lagi ke arah Depok. Namun kalau memang situasi saat ini menurut pantauan kami, lebih banyak kendaraan motor yang memang berlalu lintas atau melintas di penyekatan Lenteng Agung, Jakarta Selatan ini. Kalau mobil ini memang kalau tadi dari siang kami memantau, memang agak sedikit kurang. Namun yang lebih banyak diputar-balikan juga kendaraannya adalah kendaraan motor. Dan saat ini pun kalau kami lihat, kalau juga tadi kami bisa berbincang dengan salah satu petugas bahwa hari ini memang tidak terlalu begitu crowded ya, Davi, karena mungkin banyak sekali warga yang sudah mengetahui karena ini sudah 1 minggu selama perjalanan PPKM khususnya penyekatan di Lenteng Agung, jadi mungkin banyak masyarakat yang sudah tahu sehingga mereka memang sudah lebih menahan diri di rumah. Dan kalau untuk ojek online sendiri memang mereka akan ditanyakan terlebih dahulu apa tujuan mereka. Kalau memang mereka sehabis mengantarkan makanan atau paket ke arah Depok dan akan kembali ke arah Jakarta, dipersilakan lewat. Namun kalau memang ternyata dia dari arah Depok baru mengambil penumpang di arah Jakarta, ini tidak diperkenankan untuk lewat dan minta diputar balik. Dan untuk saat ini pun kalau angkutan umum yang kami pantau dari kemarin, sebenarnya kami sempat ke sini beberapa hari yang lalu, angkutan umum di kawasan penyekatan PPKM ini agak
sedikit ya, agak cukup sedikit bagi angkutan umum yang akan melintas, kebanyakan memang dari arah Depok yang akan menuju Kampung Rambutan maupun ke arah Lebak Bulus. Angkutan umum ini memang tidak ada, bahkan kami kalau sore hari ini kami lihat. Jadi untuk sementara ini masih kondusif, dan kalau antrian tetap terjadi namun tetap berjalan kondusif. Untuk sementara itu kembali ke Davi di studio. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad atas laporan Anda langsung dari pos penyekatan PPKM di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, truk tronton yang bermuatan hebel terguling di jalur Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibatnya muatan truk menimpa mobil box dan mengakibatkan kemacetan. Sebuah truk bermuatan hebel terguling di tanjakan Gentong bawah Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kecelakaan ini diduga akibat rem truk tidak berfungsi dan kelebihan muatan sehingga sopir tidak bisa mengendalikan kendaraannya hingga akhirnya terguling. Akibat kecelakaan ini muatan hebel menimpa mobil box yang datang dari arah berlawanan dan berserakan di jalan sehingga menimbulkan kemacetan panjang hampir 3 km dari arah Bandung ke Tasikmalaya dan sebaliknya. Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota bersama Polsek Kadipaten langsung datang ke lokasi kejadian. Polisi dibantu warga mengevakuasi truk yang terguling dengan menggunakan mobil derek. Jangan Gentong ke 1 karena mungkin menganggap menurut diskresinya adalah aman. Akhirnya dimainkan supaya terjadi tumpah. Pada saat tumpah ada kendaraan yang berlawanan, mobil box, sehingga mobil box tersebut terlemparkan atau terlempari oleh habel yang tumpah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kecelakaan masih dalam penanganan jajaran unit Laka Lantas Polres Tasikmalaya Kota. Dari Tasikmalaya, kontributor iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang perempuan dengan luka senjata tajam di lehernya yang ditemukan terkunci di rumah kontrakannya di Depok, Jawa Barat. Pelaku tidak lain adalah suami siri korban. Polisi berhasil mengungkap kasus tewasnya seorang perempuan dengan luka senjata tajam di lehernya. Setelah mendalami kasus, polisi menangkap seorang pelaku, suami korban berinisial AM. Ketika warga menemukan korban berlumuran darah di rumah kontrakan yang terkunci, pelaku tidak diketahui keberadaannya. Ternyata pelaku terjerat 2 kejahatan, yaitu pencurian ponsel yang ditangani Polda Metro Jaya dan pembunuhan yang ditangani oleh Polres Depok. Pelaku atas nama AM ini sudah diamankan oleh tim Jatan Ras Polda bekerjasama dengan Polres Depok. Posisi yang bersangkutan sekarang ada di Polda. Jadi yang bersangkutan ada 2 kasus, yang ditangani oleh Polda adalah pencurian HP, yang ditangani Polres Depok adalah kasus pembunuhan. Sebelumnya, seorang perempuan di Kelurahan Pondok Jaya, Depok, Jawa Barat ditemukan warga di rumah kontrakannya dengan luka senjata tajam di bagian lehernya. Korban ditemukan masih bernyawa, namun meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Video boneka pocong di alun-alun Lamongan yang dicuri viral di media sosial. Usai jeda kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.